Sering Mas orang-orang yang berpandangan begini. Oh, ini tidak ada dalilnya. Ini tidak ada ini dalilnya lemah misalnya. Jadi orang menolak suatu kesimpulan gara-gara apa katanya? Dalilnya lemah. Atau tidak ada dalilnya, atau tidak ada contohnya di zaman Nabi. Ada kan Mas? Ya. Kelompok-kelompok yang kalau misalnya ngelihat ini nggak ada contohnya di zaman Nabi. Ya. Ini dalilnya doif. Doif itu artinya lemah. Ya. Hadisnya doif. Terus disimpulkan ini kesimpulannya cacat gitu loh. Ada kaidah logika yang menyebutkan bahwa adamud dalil la yastalzim adamal madlul. Jadi tidak adanya dalil itu tidak berkonsekuensi pada ketiadaan sesuatu yang ditunjuknya. Saya beri contoh gini yang logis lah. Coba Mas Abdul nanti mengiyakan atau tidak. Sekarang kalau misalnya ini ruangan tertutup ya, Mas ngelihat asap dari ruangan ini, Mas di sono, kemudian ini ruangan tertutup, melihat asap dari luar. Anda akan mengatakan apa? Di dalam rumah itu ada apa? Ada asapnya api, di luar. Enggak, asapnya dari atap rumah. Oh, ada yang kebakaran nih. Ada api kan? Iya enggak? Jadi asap itu menjadi penunjuk atau dalil akan adanya api, ya enggak? Betul. Tapi kalau misalnya asapnya kagak ada, apa Anda bisa memastikan kalau apinya juga nggak ada? Ya belum tentu kan? Belum tentu kan? Ya enggak? Bisa jadi apinya ada, cuman asapnya bagus. Kita nggak lihat aja. Bagus. Itu yang saya maksud, bahwa kalaupun dikatakan bahwa kesimpulan ini dalilnya lemah, Anda nggak bisa tuh hanya dengan beralasan ini dalilnya lemah kemudian menyimpulkan bahwa ini kesimpulannya cacat. Karena boleh jadi ada dalil lain yang Anda nggak tahu. Ya. Itu dalilnya kokoh gitu loh. Betul. Cuman Anda nggak tahu. Betul. Dan ketidaktahuan kita tentang dalil tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan dalil itu nggak ada. Sering nggak sampean menyebut orang ini nggak ada dalilnya, padahal bukan nggak ada tapi nggak tahu. Betul. Kok nggak tahu disamakan dengan nggak ada gitu loh, paham nggak? Betul. Nah, itu kan contoh-contoh reasoning yang nggak masuk akal kan? Orang mengatakan tidak ada, padahal kenyataannya bukan tidak ada. Ada, cuma dia nggak tahu gitu loh. Ya. Suka terjadi kan? Lebih aman kalau kita bilang, saya tidak tahu dalilnya. Iya. Dan ketiadaan dalil itu tidak berarti menafikan sesuatu yang ditunjuknya gitu loh. Di rumah misalnya kita mendengar ada suara nih, kita dari luar rumah kemudian mendengar orang bercakap-cakap. Kan otak kita langsung menyimpulkan, oh ini ada orang di dalam, ya nggak? Tapi kalau misalnya nggak ada suara, apa artinya nggak ada orang sama sekali di rumah? Kan belum tentu. Belum tentu. Ya nggak? Ya. Jadi ketiadaan bukti, Mas, bukan tidak serta-merta menafikan sesuatu yang ditunjuknya, gitu loh. Bisa jadi dia itu ada, cuman buktinya nggak ada. Sekarang kita tadi dalam konteks ketuhanan nih. Kalau soalnya alam semesta ini nggak ada, apakah itu artinya Tuhan juga nggak ada? Belum tentu. Ada orang yang mengatakan, katanya kalau misalnya alam ini nggak ada, berarti Tuhan juga nggak ada dong. Nyambung nggak? Nah, sampai nyambung nggak itu reasoning? Nggak nyambung. Bagus, nggak nyambung. Karena itu tadi yang saya bilang, itu kaidah tuh. Itu kaidah rasional tuh. Bahwa ketiadaan bukti tidak serta-merta menafikan sesuatu yang ditunjuknya. Ini kan contoh-contoh kaidah-kaidah logika yang kalau saja orang paham gitu kan, maka dia tidak akan sembrono dalam menarik kesimpulan.